Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa 'an'im wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita, Allah izinkan kita untuk kita mencari cahayanya. Karena dengan cahaya itu harapannya kita bisa mendidik anak-anak kita. Karena dengan cahaya itulah kita bisa mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Semoga pada hari ini Allah mudahkan kita untuk memberikan cahayanya dan kita terapkan di keluarga kita, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bunda, pula kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah titipkan anak-anak yang mana Allah masih izinkan anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran, tetapi dan juga cahaya tersebut. Pada hari ini Allah beliau Ustaz Jom akan kembali mengingatkan kita, akan kembali terus untuk memberikan kita ilmu agar cahaya keluarga kita itu menjadi cahaya yang Allah berkahi, cahaya Allah rahmati, sehingga bisa menuntun kita sampai nanti ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kepada beliau kami silakan. Nanti akan disambung oleh Ustaz Hendi menyampaikan kabar-kabar mengenai kontes ke-25. Yang kepada beliau, kepada Ustaz John Haryadi SPD MAI selaku mundur kontes ke-25, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ayah bunda sekalian, hafizakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah di kebersamaan kita setiap satu bulan ini. Semoga menjadi kebersamaan yang marhumah, kebersamaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga berpisahnya kita dalam waktu tertentu menjadi perpisahan yang maksumah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian, tadi sudah
disampaikan oleh Ustaz Joko bahwa kita akan terus berusaha dan terus berusaha sampai batas di mana Allah memang sudah menghentikan waktu kita untuk berusaha, yaitu ketika Allah memanggil kita, sehingga memang sudah jatah usaha kita sudah selesai. Artinya kita akan terus bergerak dan mengupayakan sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Ini pagi-pagi serius. Ya. Tetapi memang hidup ini serius, ayah bunda. Hidup ini serius. Kalau kita sebentar minta rehat, kita ini sebentar minta minta intermezzo, gitu. Maka pertanyaannya sebenarnya kelelahan kita ini apa? Keletihan kita ini apa? Artinya kemudian kok berkali-kali itu kita tuh saya dan ayah bunda sekalian. Ya. Jadi seletih apa kita ini, atau kita ini telah bekerja bagaimana sehingga kemudian rasanya kita itu perlu banyak istirahat. Memang kalau orang-orang soleh mengatakan, jadi para ulama mengatakan bahwasanya istirahat itu nanti kalau sudah pasti masuk surga, itu istirahat namanya. Jadi kalau kita ini tidur tiap hari, itu Allah yang mengistirahatkan dengan mekanisme alamiah tubuh kita, sehingga kita ini perlu tidur. Tetapi istirahat itu adalah untuk menghimpun kekuatan tenaga bekerja berikutnya, beramal berikutnya. Apalagi kalau kemudian konotasi daripada rehat kita itu adalah kelalaian, gitu. Jadi konotasinya apa? Rehat itu adalah kelalaian, lalai dari tugas yang sudah merupakan ritme kebaikan, amaliyah ibadah yang sudah dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan halnya itu, kemudian akhirnya berhenti rehatnya ternyata bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini namanya apa? Ini namanya satu bagaimana bisa satu ritme yang sangat baik dari hidup kita yang demikian bernilai di mata Allah digugurkan sesaat oleh satu hal yang namanya rehat, yang itu bukan menambah pahala, bukan menambah kedekatan kepada Allah. Maka kok kayaknya Allah tuh menyiksa kita selama ini gitu ya, sekian lama kita capek-capek, sekarang kita tuh istirahat. Apa istirahatnya? Istirahatnya justru lalai dari Allah, lalai dari agamanya. Jadi istirahat, kalau coba nanti ayah bunda sekalian pelajari istirahat di dalam versi Al-Quran, itu pasti apa? Istirahat untuk menyiapkan jiwa itu berjuang berikutnya dengan optimis, kan begitu. Jadi peristiwa ini, saya kok ngambil dari sini tadi, bicara apa tadi saya? Jadi ketika umat Islam itu ditidurkan oleh Allah di perang Badar, ditidurkan. Jadi yang menidurkan itu bukan kehendak mereka sendiri, musuh berjaga semalam untuk perang besok, gitu. Umat Islam ditidurkan oleh Allah. Ya.
Jadi Allah yang mau berkehendak untuk itu. Loh kenapa demikian? Umat Islam sebelum di perang Badar itu sudah berjuang 13 tahun di Mekah, bertaruh hidup mati, ditambah 2 tahun peristiwa hijrah dan berbagai macam persiapan sampai siap perang Badar. Ketika perang Badar, musuh di hadapan dengan 3 kali lipat jumlahnya, oleh Allah malah ditidurkan. Tidur apa tidur? Nah, ternyata ada maksudnya. Satu, dengan jumlah sedikit itu harapannya umat Islam tidak jadi gentar karena melihatmu musuh. Ya, ditidurkan. Berikutnya ada mimpi-mimpi orang-orang soleh. Mimpi-mimpi ru'ya sholihah, ru'ya shadiqah. Diberi mimpi-mimpi oleh Allah. Mimpi apa? Mimpi-mimpi kemenangan. Jadi kalau musuh itu melek semalam suntuk, bisa dibayangkan melek semalam suntuk. Mungkin dengan cara mereka berpesta pora untuk membangkitkan semangat. Nah, umat Islam malah tidur. Nah, kecuali Nabi berdoa. Jadi semalam suntuk Nabi itu berdoa, atau semuanya Nabi itu berdoa kepada Allah. Sahabat tidur. Itu namanya diistirahatkan oleh Allah. Ketika bangun bagaimana? Untuk mempersiapkan melakukan dalam tanda petik job dari Allah yang berikutnya. Nah, ini rehat kita dan rehat anak-anak kita, para ayah bunda sekalian. Maka pertama saya titip, jangan sampai rehat anak-anak kita nantinya rehat yang kemudian justru melunturkan kembali mujahadah-mujahadah yang sedang berupaya untuk dibangun. Ya. Saya mulai materi saya dari kalimat terakhir, bahwa anak-anak kita sedang berusaha untuk apa? Bersikeras untuk hal-hal yang memang harus dibangun dalam dirinya. Kalau saya katakan dibangun dalam diri mereka, itu justru utamanya dalam diri kita para gurunya, ayah bunda sekalian, dan juga dalam diri ayah bunda sebagai orang tuanya. Apa yang harus dibangun? Apa yang harus dibangun? Nah, kita harus tahu. Kita ini sekarang katakanlah ayah bunda mengantar ananda ke sini, kita menyambutnya di sini. Ini kan harus sama. Persepsinya harus sama. Agar nanti ketika kita berhadapan dengan anak-anak itu pun juga sama. Hatinya sama, pikirannya sama, yang disampaikan itu relatif sama. Mengapa saya katakan relatif? Karena kita berhadapan tiap hari. Ayah bunda tidak berhadapan tiap hari. Akumulasi setiap minggu atau setiap 2 minggu pertemuannya. Apa yang harus kita tanamkan? Bagi ayah bunda sekalian, apa yang paling penting yang harus dimiliki oleh anak kita hari-hari ini? Apa itu? Anak kita itu harus memiliki keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang ada dalam dirinya untuk menghadapi hidup ini. Jadi bukannya pinter dalam pengertian kurikulum sekolah hari ini. Jadi apa? Jadi bukan pintar di dalam pengertian, definisi atau batasan dunia pendidikan kita hari ini. Ya. Jadi keyakinan. Quran mengatakan bahwa keyakinan itu adalah kepandaian, dan itu dapat dikatakan keyakinan kepandaian tertinggi. Kepandaian tertinggi. Makanya di awal Al-Quran itu sudah sampaikan, ya. Jadi kalau saja kau tadi menyinggung anak kita belajar Quran tiap hari,
Ya, jadi Quran itu yang dia dipelajari itu nanti jika tidak menjadi keyakinan, maka apa gunanya? Nah, bukan salah Qurannya tidak pernah salah. Ya, yang salah itu nanti persepsi kita menilai tentang kriteria orang Qurani itu kayak apa, atau seperti apa orang Qurani itu. Nah, makanya Allah sampaikan petunjuk Quran itu kata Allah apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu pasti petunjuk, pasti cahaya. Tetapi cahaya bagi siapa? Cahaya bagi yang mau menggunakannya. Petunjuk bagi orang yang mau mengambilnya. Kalau tidak mau mengambil petunjuk, tidak menggunakan sebagai cahaya, Quran tetap seperti itu. Jadi dalam tanda petik, proses merekayasa anak kita, ayah sekalian, dengan pendidikan ini, itu adalah proses merekayasa bagaimana Quran itu tertanam dan kemudian menjadi cahaya tadi. Nah, sekarang apa bentuk cahayanya? Nah, apa bentuk cahayanya? Ketika fungsi petunjuk Quran itu dirasakan dan kemudian menjadi perilaku dari anak-anak kita. Dan itu ternyata Allah memberikan mata kuliah prasyarat. Nah, bagi yang S1 kan tahu ya, mata kuliah prasyarat. Kalau mata kuliah itu tidak diambil, maka kita tidak bisa mengambil mata kuliah berikutnya. Apa persyaratnya itu? Secara umum ada berapa? Ada 6 atau ada 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru Allah sampaikan ulaika ala hudan mir rabbihim. Orang yang sudah bisa untuk menanamkan dalam dirinya 6 hal ini, ulaika ala hudam mir rabbihim, merekalah orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Ayah bunda sama wis pinter ya apa sudah. Seperti apa pandainya manusia, ketika dia tidak dibimbing oleh Allah, apa jadinya? Apa jadinya? Jadinya ya dunia, wajah dunia kita hari ini. Udah silakan pandai. Tapi kalau tidak dibimbing Allah bagaimana? Wajah. Sekarang saya tanya, apakah bumi hari ini kurang orang pintar? Kurang orang pintar? Tidak kurang. Tapi sekarang saya tanya, apakah bumi kita hari ini baik-baik saja? Belum. Bumi kita ini tidak baik-baik saja. Loh, ini banyak orang pintar tapi apa? Banyak orang cerdas tapi bumi kita ini tidak baik-baik saja. Berarti apa? Kenapa mereka tidak dibimbing? Na'udzubillah. Kemudian wa ulaika humul muflihun, mereka bukan orang yang melekat padanya keberuntungan yang datang dari Allah. Kita perlu membatasi ini juga ya bunda. Orang itu kadang-kadang merasa beruntung, tetapi beruntung persepsi dirinya. Maaf ini, koruptor tanda tangan, berhasil, uang ditransfer sekian miliar,
sekian ratus miliar, lolos KPK, merasa beruntung apa enggak? Merasa beruntung? Merasa beruntung. Iya tak? Istrinya tersenyum, anaknya tersenyum, kemudian bawahannya, ya, anak buahnya ikut bergembira juga. Nanti berikutnya maka nanti kalau jadi pimpinan, kita jadikan pimpinan dia lagi, kita usulkan, kan gitu. Kenapa? Karena anak buah dapat cipratan dari pimpinan tadi. Oleh nggih pimpinan itu garing kok, kan gitu. Nanti kalau yang jadi tupak itu garing, kita tidak akan dapat jatah apa-apa. Jadilah apa? Jadilah korupsi kolektif. Bukan KTP, Pak. Kalau KTP kolektif bagus. Ini korupsi kolektif. Itu siapa? Kalau pencuri klasteri itu mengambilnya dengan melompati pagar, ya toh? Kalau pencuri kelas kakap melompati undang-undang, melompati aturan. Jadi mereka paham aturan, tahu aturan main, tapi dilompati sendiri. Dan yang beres lagi apa? Mereka juga yang buat aturannya, dilompati sendiri juga. Sekarang saya tanya, yang bisa buat undang itu orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar, dan itu merasa beruntung. Tetapi itu bukan beruntung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keyakinan tadi kembali lagi. Jadi orang yang anak kita yang dapat petunjuk dari Quran itu kalau apa? 6 tadi. Beriman kepada yang gaib. Yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah. Kenal Allah. Hamba itu kalau sudah di level ini, maka dia jadi orang yang yakin hidup yang punya Allah, sehat yang punya juga Allah, rezeki yang punya juga Allah. Betul kan ya? Semua yang punya itu Allah. Nyawa kita diminta kapan saja, kita tidak bisa menolak. Artinya hidup kita kalau diminta kapan saja, kita tidak bisa menolak. Nah, seharusnya hamba itu menyandarkan hidupnya, masa depannya kepada penguasa masa depan ini. Siapa itu? Allah. Jadi penguasa masa depan kita ini adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Kita saja yang kadang pertatang petenteng soal bahasa kita ini menguasai masa depan. Ya. Makanya orang yang kemudian berusaha untuk merekayasa masa depan dengan pekerjaannya, dengan apapun yang dia miliki, kemudian dia mendapatkan hasilnya, entah harta, entah apalah sudah, yang dianggap itu adalah kunci kebahagiaannya. Ketika dia dapatkan, dia tidak bisa menikmati. Ayo bunda sekalian, pernah menyaksikan ini? Pernah menyaksikan ini? Dia merekayasa masa depannya dengan berbagai macam cara. Dengan sekolahnya, terus direkayasa masa depan itu. Dengan itu semua harapannya masa depan akan diraih. Ketika dia punya naudzubillah, dia sudah dapatkan apa yang diimpikan, tidak bisa menikmati. Njupuk pangan dek, ambil makanan hidangan di depannya, dia tidak bisa, cuma bisa melihat toh. Sudah lama tuh diinginkan, tapi tidak bisa ngambil dia. Karena apa? Cuma bisa melihat toh. Dibantu orang bisa, tapi dia tidak bisa memakannya. Kenapa? Karena mulutnya tidak bisa bergerak. Akhirnya dia dibantu oleh selang infus, selang apa macam-macam. Nah,
Jadi kita bisa bayangkan, ayah bunda sekalian, uang tidak bisa membeli itu. Rumah besar juga tidak bisa membeli itu. Siapa yang bisa memberikan? Allah. Nah, jadi mendidik anak kita itu, mendidik kita semuanya, itu untuk apa? Agar anak-anak kita ini jadi anak-anak yang dikasihi Allah, hidupnya ditolong oleh Allah. Karena kalau Allah tidak menolong, Mbok ya S3, profesor sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa ya Bunda. Tetapi kalau anak itu menjadi anak yang dekat dengan Allah, loh kenapa kok dekat dengan Allah? Dia dapat petunjuknya. Loh kenapa kok dapat petunjuknya? Karena dia memenuhi syarat-syaratnya sehingga dia dapat petunjuk dari Allah. Nah, hari ini kita berjibaku dengan itu. Di satu sisi kita harus meyakini itu dari Allah begitu. Yakin saja. Jadi apa? Jadi kita kepada Allah yakin. Yakin itu apa? Yakin itu kita memastikan sesuatu yang belum ada pada tangan kita ini. Itu yakin namanya. Karena kalau sudah ada di tangan kita namanya bukan keyakinan lagi, itu namanya fakta namanya. Itu yakin itu artinya apa? Kita pasti ini yang bahkan orang itu kadang-kadang lebih percaya kepada keyakinan daripada fakta yang dia miliki. Saya sudah pernah sampaikan. Ya, ada orang kemudian dia punya tanah atau rumah, kemudian saya wakafkan ini itu. Berapa misalnya nilainya 500 juta misalnya. 500 juta di tangan, Pak. Karena Pak, sertifikatnya beliau yang bawa. Ini saya wakafkan. Untuk apa? Untuk sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Saya ingin bangun rumah di surga. Rumah di surga jadi fakta atau masih diyakini? Diyakini, Pak. Tetapi itu lebih pasti daripada yang dia pegang. Apa buktinya? Tadi itu orang punya rumah bagus, tapi dia tidak bisa jalan-jalan di rumahnya. Kenapa? Duduk saja, naudzubillah min dzalik, atau terbaring saja, tidak bisa dia nikmati. Berarti apa? Allah buktikan yang kamu akui sebagai milikmu bukan milikmu. Buktinya kamu tidak bisa merasakan. Yang kamu akui sebagai kepunyaan itu kamu tidak bisa menikmatinya. Nah, jadi bunda sekalian, kita sedang berusaha untuk menumbuhkan keyakinan itu. Karena silakan nanti kita bisa berdiskusi gitu ya, adu argumentasi dalam masalah ini. Tapi silakan belajar di Quran dulu. Ya, silakan dibaca di Quran dulu. Nanti kita akan bisa ini. Jadi dan fakta itu ayah bunda, fakta itu sudah banyak kita lihat. Ya, sudah banyak kita bahkan kita pelajari, tersuguhkan di depan kehidupan kita ini. Kalaupun kemudian kita bisa menikmatinya, ya kalau sudah kita alhamdulillah oleh Allah diberi kebugaran fisik, ya toh, diberi kebugaran fisik, jiwa kita, pikiran kita pun juga katakanlah ketika sudah tua itu tidak mengalami pikun misalnya. Jadi pokoknya semuanya secara fisik bugar, tapi pada akhirnya mati juga, betul kan? Jadi yang sudah dikumpulkan sekian banyak itu mati ternyata. Nah, pertanyaan sekarang, kalau mati, yang sudah diperjuangkan sekian lama tadi itu jadi nikmat atau jadi tanggung jawab?
Padahal apa? Ketika mengejar nikmat itu kadang-kadang kita mengabaikan tanggung jawab. Makanya ada orang mengambil tidak halal, ada orang bekerja tidak jujur. Berbagai macam lah. Berbagai macam bentuk-bentuk perilaku yang tidak Allah ridhoi. Karena apa? Karena ingin mendapatkan yang sebentar tadi. Nah, ketika kemudian di saatnya diyakini akan apa? Akan bisa menikmati hasil jerih payah, ya, ternyata tiba-tiba sudah katakanlah 20 tahun menikmati itu, setelah itu enggak sudah. Nah, ketika tidak itu tanggung jawab atau nikmat. Hanya orang yang dapat petunjuk yang itu akan berlanjut nikmatnya. Di dunia dia nikmati ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan dirinya. Di kuburnya dia menikmatinya. Mengapa? Karena itu jadi ladang amal soleh. Di akhiratnya nanti di kebangkitan dia nikmati lagi. Abadi. Tapi apa syaratnya? Ya, sana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan kepada Allah itu ayah bunda sekalian, perjuangannya sekarang ini. Karena anak-anak ini kan masih belajar, ya, belum bekerja, belum apa. Kita ini. Kita apa? Kita ajari. Yang pertama ya bunda sekalian, kita sendiri sebagai apa? Sebagai orang tuanya. Ya, kalau di pondok kita guru orang tuanya, maka kita dulu harus yakin. Guru tidak yakin piye muridnya kan gitu. Ya saya. Kalau kita sendiri yakin, kita bagaimana cara menanamkan keyakinan sementara kita sendiri tidak yakin? Ya tidak bisa. Jadi hari ini pun kita ini sedang apa? Sedang menganyam keyakinan setiap hari. Ya saya kemarin bilang apa kepada anak-anak, coba kalian yakin tidak kalau masuk PT itu punya masa depan? Loh kenapa? Bangunan ini belum tentu 5 tahun lagi masih ada. Pengurus semi permanen begini. Kan betul apa tidak? Nah, kemarin, itu masih ada lubang rayapnya itu. Ya, itu di atas tuh lubang rayapnya. Sekarang pertanyaannya, kamu dengan tiap hari, ya, mendengarkan ilmu di sini, menghafal di sini, sholat di sini, masih yakin punya masa depan? Kalau apa? Kalau melihat fisik kita, apa dulu dulu ada film Bu, Pak, apa dulu? Rumah Masa Depan kan tidak salah ya. Zaman dulu tahun berapa itu? TPI ya tidak salah ya. TV Pendidikan Indonesia itu ada film namanya Rumah Masa Depan. Coba, ini rumah masa depan apa tidak? Lah kenapa itu bolong-bolong itu? Nah, jadi kalau kemudian kita ini mengandalkan fisik, kita akan pesimis. Ya alhamdulillah konsep keyakinan dalam Quran itu, dalam akidah itu tidak disandarkan kepada fisik meskipun sebagai sebuah sarana harus berupaya untuk terus diperbaiki. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah manakala kita memperbaiki ini kita yakin? Saya ambil contoh misalnya. Anak-anak kita ajak bersih-bersih kaca. Kita ajak untuk bersih halaman. Ya, kalian yakin dengan nyapu begini jadi masa depan? Yakin dengan bersih kaca itu jadi masa depan? Loh, kalau orang mukmin harus yakin. Kalau kita orang mukmin harus yakin.
seorang budak di zaman Nabi, budak perempuan di zaman Nabi, budak ini kalau zaman sekarang itu bukan sosok viral gitu loh. Karena apa? Karena dianggap biasa-biasa saja dia. Ya, bahasa kita itu ono ndak dibutuhno, ndono ndak digoleki. Apa pekerjaan wanita ini? Nyapu masjid. Nyapu masjid pekerjaannya. Jadi punya masjid. Ya, jangan pengen sekarang seperti marbot begitu, tidak. Itu betul-betul ya nyapu masjid, memang khidmah kepada masjid. Ya, suatu saat beliau ini meninggal. Tanya ini kepada anak kita, cerita ini karena itu ada di Bulughul Maram. Ya, kemudian wanita ini meninggal. Karena memang orang ini adalah orang biasa. Orang biasa, Nabi tanya, "Lo mana fulanah? Jadi mana apa yang tukangnya masjid itu?" Ya, di dalam riwayat itu dijelaskan ka'annahum sagharu amrohu. Sagharu amroha. Mereka sepertinya meremehkan keberadaan wanita penyapu masjid itu. Ketika Nabi tanya, kaget mereka, loh kok Nabi tanya? Kok Nabi tanya? Gitu. Disampaikan, sudah meninggal Rasulullah. Lalu kata Nabi, kenapa kan kok tidak ngabari saya? Apa hanya karena penyapu masjid? Kemudian meninggalnya tidak layak diketahui. Maka Nabi minta diantarkan ke makamnya, disolati di makam oleh Nabi. Hari itu semua kuburan terang karena sholatnya Nabi SAW. Dalam kubur maksudnya bukan dalam kubur itu kata Nabi terang. Ya. Apa itu? Nyapu. Nyapu. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini lepas dari pertimbangan, lepas dari pengamatan bahwa semua kebaikan itu bisa menjadi anyaman masa depan. Nah, sekarang kalau dari dunia pesantren, seorang kiai dari Kediri itu cerita. Dulu itu ada santri di sini, kata beliau. Santri ini di antara bentuk khidmahnya itu adalah nyapu halaman. Terus pokoknya pondok itu dia yang ya tidak ada yang nyuruh. Karena apa? Karena khidmah pada pondok saja. Sapu tiap hari. Belajarnya kadang-kadang ditelat-telat, namanya nyapu pondok. Ya. Terus beliau cerita, sekarang beliau jadi kiai di daerah Kebumen sana. Orang bisa sih, apa hubungannya nyapu halaman pondok dengan ini? Ya, kalau kita ini apa-apa itu serba diukur materi, ya seperti itu. Soalnya itu tidak ada kaitannya. Padahal Allah memberikan kemuliaan dengan amalan dia itu, amalan beliau itu. Nah sekarang bagaimana setiap jengkal kebaikan itu menjadi keyakinan. Mungut sampah, membuang sampah, ya itu jadi apa? Jadi tabungan masa depan. Apalagi yang lain-lain. Loh, kalau begini kemudian mengapa masjid itu, pondok ini adalah wakaf? Berarti itu bukan milik saya dan bukan milik siapapun. Milik siapa kalau wakaf itu? Ya milik Allah sudah, kan gitu. Jadi artinya kita coba aja, nah,
ini kamu bukan membersihkan rumah saya, bukan. Bukan membersihkan, nanti silakan tanya kepada anak, apa saya itu pernah nyuruh mereka untuk urusan pribadi. Ini bukan milik saya, ini milik Allah. Kalau apa? Kalau kita menyebut bahwa kalian belajar ini adalah betul-betul karena apa? Karena Allah. Jadi tidak ada kebaikan muspro di sini. Gitu? Tidak ada kebaikan sia-sia. Selagi itu pijakannya adalah keyakinan tadi, pasti akan dapatkan balasannya. Kearifan Jawa mengatakan begini, ngunduh wahing pakerti, kan gitu ya kalau kearifan Jawa. Ada yang bukan Jawa, Pak, maaf. bahasa akidahnya al jaza min jinsil amal. Itu bahasa akidahnya. Jadi ngunduh wahing pakerti. Setiap orang itu pasti akan menuai hasil dari tingkah lakunya sendiri. Nah ini untuk ini ya bunda sekalian, ya kita perlu cerewet. Perlu cerewet. Anak itu kadang-kadang ngerasani kita. Ya, ngerasani kita. Ya. Karena saya di ruang situ ya saya dengar mereka ngerasani. Ya biar saja gitu. Oh, Ustadz ini gini. Atau Buya ini. Itu tanya Pak Man itu. Tanya Pak. Karena yang cerewet Buya katanya. Ya. Jadi ya udah sekalian. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak? Jadi tidak ada kebaikan bahwa kebaikan sederhana yang tampak tidak bergengsi itu seringkali menyelamatkan. Kan tidak bergengsi punya halaman, tidak bergengsi membersihkan kaca itu, dan lain-lain itu kan tidak bergengsi. Karena kadang-kadang membersihkan kamar mandi, tidak bergengsi. Tetapi ketika itu kemudian dilakukan dengan keyakinan, maka apa? Keyakinan itulah yang mengubah yang tidak bergengsi tadi menjadi cahaya-cahaya. Cahaya amal mereka, cahaya amal kita semuanya. Nah, loh, bagaimana kita bisa mengubah dari yang tampak tidak bergengsi dari bergengsi keyakinan? Nah, keyakinan itu dibangun oleh ilmu. Cara Allah menilai dengan kita menilai itu beda. Benar sekalian. Allah menilai mungkin itu dianggap pekerjaan hina oleh mata manusia, tapi oleh Allah tidak. Tidak di mata Allah. Yang lain apa gengsi pekerjaan seperti itu. Tapi di mata Allah tidak. Kenapa? Allah tidak punya kepentingan. Allah juga tidak jaim kayak manusia. Kalau manusia itu jaimnya banyak, jaga image-nya banyak. Allah tidak punya kepentingan apa-apa. Makanya cara Allah melihat itu objektif. Beda dengan kita manusia. Kita ini punya banyak kepentingan. Sehingga seringkali, ini kalau saya berbuat ini kira-kira dihargai apa tidak? Atau diakui apa tidak? Masih begitu cara berpikirnya. Kalau tidak diakui, ngapain dilakukan, kan gitu. Tetapi kalau Allah pasti mengakui itu, selagi memang itu diyakini untuk diberikan, untuk dihaturkan kepada Allah. Allah tidak seperti manusia yang ketika diberi barang, wah ini barang kayak gini, kenapa dikasihkan ke saya? Padahal itu seorang dengan tulus memberikannya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang berlepotan, kotoran, comberan sekalipun, di mata Allah itu mulia.
Tapi orang yang klimis dengan ini itu kadang-kadang di mata Allah tidak mulia. Karena tadi Allah itu melihat apa yang dalam hati orang itu ketika dia berbuat. Nah, bulan sekalian, ini adalah PR besar kita. Kita ajari anak-anak kita. Ada anak kita kemudian kalau pegang barang kotor itu uder-uderkan. Enggak, kok jijik. Jijik apa? Itu barangmu sendiri kok jijik. Ya, sampah nih, maaf ya sekalian. Sampah kadang pembalut di situ kadang mereka jijik sendiri. Loh, itu kamu yang pakai. Kenapa sekarang kamu jijik? Lah terus siapa yang harus buang? Terus siapa yang harus ngemas itu semua? Masa Pak Man? Nah, kenapa itu? Itu persepsi. Persepsi harusnya kalau saya pegang itu saya jadi rendah. Nah, gitu loh. Nanti kalau saya jadi apa? Saya jadi tidak ada nilainya. Iya, kalau rapat kita belum sampai ke situ penilaiannya. Tapi di catatan Allah, di rapor Allah sana akan ketemu itu nanti. Ya. Jadi akan didapatkan di sana. Nah, jadi Bunda, inilah keyakinan. Makanya sekali lagi kita harus yakin. Karena apa? Kitalah yang sekarang dapat dikatakan sebagai yang menjadi penanggung jawab yang oleh Allah kita dititipi anak-anak kita ini. Kita harus yakin. Kalau anak kita belum yakin, ya itu dalam proses untuk menabung keyakinan. Tapi jangan sampai kita, orang tuanya, kita gurunya, kita menjadi peragu pertama. Lalu bagaimana akan bisa ditanamkan keyakinan sementara kita sendiri juga tidak yakin? Di kelas berapa saya itu lupa. Cobalah kamu nyapu tuh sambil tasbih, gitu. Nyapu tuh sambil tasbih, atau nyapu sambil istighfar. Mengapa? Mungkin ada sampah itu karena kesalahan sendiri kan gitu ya. Atau apa? Sambil tasbih. Kalau kamu sambil tasbih, setiap langkahmu itu bumi itu jadi saksi, bumi pondok itu nantinya. Nah, anak-anak sekarang apa gunanya bumi jadi saksi untuk saya? Iya, sekarang belum dibutuhkan. Nanti di hadapan Allah dibutuhkan itu semua. Baru tahu itu masa depan abadi bagi pelakunya. Ya memang kalau anak-anak itu suka yang seger-seger ya, Bunda, siram-siram. Sirat-siratan karo kancane, seneng gitu. Apa nanti kalau hujan-hujan, terus gede ngono si uyut-uyut aja gitu ya. Ya tapi enggak masalah, kita silakan saja. Itu anak-anak itu kalau sudah hujan-hujan, ya sudah, basah-basah gitu. Jadi ini adalah bagaimana kita berusaha untuk menanamkan bahwa tidak ada kebaikan itu yang sia-sia, meskipun manusia tidak mampu untuk mengakui. Karena manusia itu punya kelemahan perasaan, punya kelemahan objektivitas, punya kelemahan kepentingan, punya kelemahan image dan lain sebagainya. Tapi ketika itu kepada Allah, maka semua kata-kata itu tidak berlaku. Tinggal apakah untuk Allah atau bukan. Dan ketika untuk Allah, maka semuanya menjadi abadi. Ketika untuk selain Allah, maka sebatas maksimal sebatas dunia ini kita merasakannya. Setelah itu tidak lagi. Itu pun juga belum tentu. Baik, semoga Allah mudahkan kita semua untuk membela kita dan membimbing diri kita masing-masing. Dan semoga Allah mudahkan kita di dalam kita menggunakan amanah dari Allah ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.